Langit memanas, lautan dunia berbusa, petir dan guntur mengguncang udara. Dua monster paling mengerikan dan kuat bertemu dalam sebuah duel. Inilah pertanda akhir dunia. Semua orang pasti histeris hanya dengan melihat kedua monster ini. Sang raksasa mengerikan, Cthulhu, dan cumi-cumi terbesar di dunia maju untuk menghadapinya. Monster yang tak kenal rasa takut karena dialah sumber ketakutan itu sendiri. Dalang dibalik tenggelamnya ribuan kapal, sang Kraken yang perkasa dan mengerikan. Pertarungan paling epik dalam sejarah alam semesta dimulai. Kamu tengah berlayar naik perahu nelayan di lautan yang tenang. Airnya jernih dan tak ada angin bertiup. Laut pun menyatu dengan cakrawala. Sejauh mata memandang, tak ada daratan yang terlihat. Dan kamu merasa bebas. Kamu melihat ke sisi perahu dan melihat bayangan aneh di dalam air. Kamu mengambang di tengah titik hitam besar dengan area hijau luas di sekitarnya. Apa ini? Minyak tumpah yang menodai kebiruan air laut? Tapi kenapa bentuknya bulat sempurna? Tiba-tiba, kamu menyadari apa yang ada di bawahmu dan aliran darahmu seketika membeku. Lingkaran hitam ini adalah pupil di tengah mata hijau besar. Makhluk yang menatapmu dari dalam air ini sangatlah besar, sehingga kapalmu tampak seperti bercak kecil di atasnya. Ini adalah sang Kraken. Tapi jangan khawatir, monster ini tidak tertarik pada mangsa kecil sepertimu. Kraken sudah menenggelamkan kapal selama berabad-abad tanpa pernah menghadapi perlawanan berarti. Ada ribuan bangkai perahu tergeletak di dasar laut. Tapi apa artinya? Kraken merindukan tantangan besar, tapi tak kunjung menemukannya. Mamalia terbesar di bumi adalah paus biru, yang bagi Kraken hanya setara ikan mas peliharaan. Bahkan Megalodon bisa dengan mudah dikalahkan sang monster bertentakel dalam pertempuran. Bagaimana dengan monster tangguh di dasar Palung Mariana? Sayangnya, tekanan di sana terlalu tinggi dan cuma sedikit makhluk hidup yang tinggal di sana. Tapi kini, Kraken dapat ide. Dia pergi ke tempat paling terpencil di bumi, tempat yang jarang dikunjungi dan kurang terjamah. Tempat ini bernama Point Nemo. Di sini, jauh di bawah permukaan laut, terdapat kota kuno, Relayah, yang dibangun jauh sebelum kemunculan manusia. Dan di tengah reruntuhan kota mati ini, Cthulhu, raksasa nan kuat, sedang terlelap. Makhluk kuno setengah dewa ini beristirahat di sana selama ratusan ribu tahun. Selama ini, Cthulhu menantikan gilirannya menghadirkan malapetaka ke muka bumi. Dia tengah tertidur, tapi meski terlelap, Cthulhu masih berkomunikasi dengan para pemujanya yang setia. Dia menggunakan telepati untuk masuk ke dalam pikiran mereka dan membuat mereka melakukan hal-hal mengerikan. Namun, tiba-tiba, tidur Cthulhu terganggu. Siapa yang berani membangunkannya dengan kasar seperti ini? Cthulhu membuka mata merahnya yang ditumbuhi rumput laut dan melihat cumi-cumi besar di depannya. Sang Kraken akhirnya menemukan lawan yang setara. Dia segera menerkam Cthulhu dan melingkari tentakelnya di sekitar kepala monster itu. Pertarungan pun dimulai. Cthulhu dengan keras mendorong dari dasar laut dan bergegas ke permukaan, menyeret Kraken bersamanya. Dua monster raksasa yang lebih besar dari gedung pencakar langit tertinggi muncul dari air. Laut mengamuk dan awan berkumpul di atas medan perang. Diselimuti amarah, Cthulhu menyerang sang Kraken. Tapi sepertinya Kraken sama sekali tidak terluka. Kilat menyambar di tengah awan hitam yang bergolak. Cthulhu mencoba mengoyak Kraken menjadi dua, tapi tentakel sang cumi-cumi dengan kuat melilit sang monster hijau. Sementara itu, kamu sedang dalam perjalanan ke Point Nemo untuk menyaksikan pertarungan ini. Kamu perlu berlayar dari pantai Chili, dan saat ini, gerak-gerik aneh juga terjadi di sana, naik ke atas puluhan kapal. Ada kapal penangkap ikan biasa, serta kapal angkatan laut bersenjata berat lengkap. Dan saat kamu bertanya kemana mereka hendak pergi, semua orang hanya memberimu tatapan gelap dan menjawab, memasuki keabadian. Kraken menguasai pertarungan, dan Cthulhu memanggil para pemujanya untuk membantu. Dia memanggil semua kapal tadi untuk mengalahkan sang musuh, tapi butuh 2 hari sebelum bala bantuan pertama tiba ke medan perang. Cthulhu akhirnya mengoyak sang Kraken dan melemparnya ke air. Cumi-cumi itu menyerang lagi, tapi Cthulhu menggenggam tentakelnya dan mengangkatnya sampai ke atas kepala. Petir menyambar sang Kraken, tapi itu tidak lebih dari percikan kecil bagi sang monster raksasa.
Di saat yang sama, para pelaut yang terpana berdiri di geladak sambil melihat ke arah medan perang. Malam harinya, mereka tertidur dan melihat mimpi yang sama tentang kota kuno Relaya. Di tengahnya, ada kapel yang janggal, dan di dalamnya, sang Cthulhu duduk di singgasananya memanggil semua pemujanya. Siang berganti malam, hingga siang selanjutnya, kedua monster masih bertarung hingga titik darah penghabisan. Dan akhirnya, titik-titik kecil berkumpul di sekitar mereka. Kapal bala bantuan telah tiba. Mereka siap menyerang sang Kraken, dan Cthulhu memberi mereka perintah telepati. Tapi sang Kraken masih punya satu kartu as. Selama ini, dia menenggelamkan kapal bukan sekedar untuk mengisi waktu. Dia kerap menyelamatkan ribuan makhluk laut yang terperangkap jaring ikan. Dan sekarang, mereka dan keturunan mereka dari seluruh lautan datang untuk membantu sang Kraken. Gurita besar, paus biru, hiu putih besar, belut listrik, semuanya menyerang kapal-kapal musuh. Paus menyundul kapal selam, dan belut mematikan mesin kendaraan dengan aliran listrik mereka. Tiba-tiba sang Kraken menyelam ke bawah air. Apakah dia menyerang atau ketakutan? Tentu tidak. Cthulhu menatap ke laut dan menunggu serangan sang cumi-cumi. Kraken berenang di bawah manusia dan makhluk laut yang bertarung. Dia mulai memutar tentakelnya, menciptakan pusaran air raksasa. Kapal-kapal itu kini kandas dan Cthulhu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kraken adalah makhluk yang kuat, tapi bagaimanapun juga, dia cuma sekedar hewan. Sementara Cthulhu super cerdas, namun keji. Dia tahu Kraken adalah monster laut dan bisa kalah dengan mudah di daratan. Raungan Cthulhu mengunjang langit, petir menghantam lautan, airnya mendidih. Kota kuno Relaya pun terangkat dari dasar laut. Kraken tidak bisa melarikan diri di sini. Dia butuh air. Sang cumi-cumi berjuang melawan sang Cthulhu dengan kekuatan terakhirnya. Tapi tanpa air, ajalnya sudah di depan mata. Sang Cthulhu menang. Kini, setelah dibangunkan, dia akan menghancurkan seluruh dunia seperti ramalan tentangnya. Tapi pertarungan itu tak mungkin luput dari perhatian dunia. Berkat data satelit, dunia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dan sebuah rencana telah dibuat untuk menaklukkan sang monster kuno andaikan dia menang. Jet tempur memasuki medan pertarungan dan menyerang Cthulhu. Monster itu mengangkat tangannya ke langit. Awan berkumpul di sekitarnya. Kilat berkilau di awan, menghilangkan listrik dalam radius ratusan kilometer, termasuk perangkat elektronik di dalam pesawat jet. Mereka jatuh ke air. Tidak ada cara untuk mengalahkan sang monster legendaris. Tapi apa itu? Ratusan satelit tiba-tiba berjatuhan dari langit. Cthulhu tidak tahu bahwa Poenimo adalah tempat pembuangan sampah antariksa. Karena ini adalah titik terjauh dari bumi. Menjatuhkan satelit mati ke sini aman bagi umat manusia. Saat ini, ratusan satelit jatuh menghantam kota kuno dan membombardir sang monster. Goyah akibat serangan mendadak ini, Cthulhu mundur ke bawah air bersama kotanya. Saat itu, dia memutuskan untuk kembali tidur ribuan tahun lagi dan menunggu momen yang tepat untuk menghancurkan dunia. Kemampuan pengendalian pikiran Cthulhu membuat semua saksi pertempuran melupakan apa yang mereka lihat. Umat manusia sekali lagi melupakan bahaya yang tertidur di dalam kedalaman laut. Cthulhu tidak ingin manusia siap menghadapi kebangkitannya. Jika kamu memasukkan koordinat daerah ini ke GPS, kamu bisa melihat di mana Poenimo berada. Pada tahun 1997, para ahli ilmu kelautan merekam suara misterius dari kedalaman laut. Suara ini dinamai bloop dan dapat dengan mudah ditemukan di internet. Peristiwa ini membuat banyak orang meyakini akan keberadaan Cthulhu. Tapi kepanikan yang terjadi tidak berlangsung lama. Ternyata, bloop hanyalah suara gletser yang terbelah. Atau mungkin sang Cthulhu yang membuat orang-orang berpikir demikian? Siapa yang tahu?